Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan nama anggota Muhammad Iksan Syam dari SMP IT Al-Huda, Muhammad Urfan Jaharuddin dari UPT SPF SD Negeri Bontoramba, dan Andi Bahar dari SMP IT Al-Huda. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, Pak. Jadi hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching ya Pak. Jadi peran saya di sini sebagai observer atau pengamat. Jadi sebentar saya akan mengamati kegiatan coaching Bapak dengan coacher. Ya, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan Pak. Jadi kita diskusi dulu tentang rubrik penilaian tentang penerapan kegiatan coaching Pak. Iya, Pak. Jadi di sini saya observer atau pengamat mengharapkan coach bisa menerapkan prinsip coaching yang dimana kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Iya. Dan juga saya harap juga coach juga dapat menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, atau dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Baik. Kemudian saya juga harap di sini Pak, Bapak melakukan percakapan atau kegiatan coaching ini dengan coachernya dengan menggunakan alur tirta Pak ya. Iya, Pak. Oke, jadi sebelum mulai Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak untuk sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching dengan coachnya Pak. Pertama Pak, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Pak pada saat kegiatan coaching nanti dengan coachnya Pak. Ada 3 Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi itu 3 ya kompetensi inti yang akan Bapak kembangkan di kegiatan coachingnya Pak. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi inti apa yang paling spesifik yang Bapak ingin kembangkan di kegiatan coaching nanti Pak, yang ingin saya amati sebagai observer Pak? Ya, yang saya ingin kembangkan secara spesifik khususnya pada kompetensi mendengarkan aktif Pak. Ya, kenapa saya pilih itu? Karena dengan mendengarkan aktif saya akan bisa menggali potensi yang ada pada diri saya, dan dengannya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mendukung hal itu, sehingga coach saya bisa menggali potensinya Pak dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Iya Pak. Jadi kompetensi inti yang spesifik yang Bapak ingin kembangkan dan yang saya akan observasi itu jadi pendengar yang aktif ya Pak, yang dimana Bapak ingin menggali potensi dari coachnya untuk menyelesaikan masalahnya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak. Iya, ada pun indikatornya Pak. Karena ini sifatnya mendengarkan aktif, tentunya saya ketika dalam proses coaching
lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara, Pak. Jadi saya berusaha bagaimana supaya coach saya ini mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya, dan saya mendengarkan secara aktif, tidak terlalu banyak berbicara, jadi lebih aktif berbicara coach saya. Oh, jadi indikator ketercapaiannya Pak yang dari kompetensi inti yang ingin dikembangkan itu menjadi pendengar aktif, yang dimana Bapak lebih mendominasi untuk menjadi pendengar yang baik ya, untuk coachnya, agar Bapak bisa menggali potensinya tadi, masalahnya pada coach Pak ya. Jadi saya berharap Pak dalam percakapan sebentar, percakapan kegiatan coachingnya menggunakan alur tirta Pak ya. Jadi selamat melakukan kegiatan coaching Pak. Sebentar saya akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan sebagai coach dengan coachnya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Paham. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi baik. Semoga Bapak juga gitu. Alhamdulillah baik. Iya, saya terima ini undangan Pak, tiba-tiba ini kira-kira ada apa ini Pak? Iya, jadi sebelumnya ada hal yang saya rasakan terkait dengan manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Jadi ini mungkin saya mau diskusi dengan Bapak. Mungkin ada yang bisa dibantu untuk beberapa permasalahan ini terkait dengan manajemen waktu. Iya. Karena sekarang ini dilihat dari beberapa kesibukan terkadang beberapa tanggung jawab saya di pekerjaan atau di rumah atau di sekolah kadang tidak maksimal. Ini mungkin inti dari permasalahan saya yang saya sampaikan ke Bapak. Oh baik Pak, jadi intinya ini kembali kepada permasalahan manajemen waktu. Iya. Oh iya. Jadi pertemuan kita ini kira-kira apa tujuan yang ingin kita capai terkait dengan manajemen waktunya Pak? Ya, tujuan yang saya ingin capai tentu di mana waktu saya bisa semuanya bermanfaat. Artinya tidak ada tanggung jawab yang terbengkalai. Karena saya rasa walaupun tidak seterusnya, kadang ada waktu-waktu tertentu yang saya rasa saya maksimal di sekolah tapi di rumah kurang, atau sebaliknya saya di tempat sebagai misalkan pengurus yayasan saya sepenuhnya di situ, tapi ternyata tanggung jawab saya di sekolah kurang maksimal. Jadi ini tujuannya agar manajemen waktu ini bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan amanah-amanah yang diberikan oleh beberapa penanggung jawab saya seperti itu. Oh baik Pak. Iya. Jadi tujuannya Bapak ingin supaya beberapa bidang pekerjaan yang Bapak kerjakan setiap harinya itu bisa terlaksana dengan baik. Iya, tidak ada yang terbengkalai. Dan emang ini kembali kepada masalah manajemen waktu. Oh iya, kalau boleh saya tahu Pak, Bapak ini kesehariannya apa saja pekerjaan yang dilakukan? Iya, jadi yang pertama saya memiliki tanggung jawab di struktur yayasan ya, sebagai sekretaris yayasan, kemudian sebagai guru mata pelajaran TIK, kemudian juga saya sebagai kepala lab komputer ya, kemudian diantaranya juga saya di rumah tentu punya tanggung jawab besar untuk menemani keluarga, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekarang ini anak sudah ada 2, kemudian butuh pengasuhan tentunya yang lebih maksimal, apalagi masih kecil-kecil, satu umur 2 tahun, satu umur 1 tahun. Jadi memang kadang itu yang kurang menurut saya.
Apalagi sekarang ditambah dengan ya tentu kita rasakan bersama bagaimana waktu dalam menyelesaikan pendidikan CGP ini. Ya tentu banyak yang terkuras waktu, tenaga dan pikiran. Walaupun tidak semua modul, tentu ada modul-modul tertentu yang memang butuh banyak waktu penyelesaian. Jadi mungkin bidang-bidang yang saya sekarang punya tanggung jawab di situ, CGP, guru dan kepala lab, kemudian di yayasan dan juga di rumah. Oh baik. Jadi Bapak ini Masya Allah ya, dalam kesehariannya ya, saya lihat ada 4 bidang pekerjaan yang Bapak kerjakan. Pertama berkenaan dengan sebagai sekretaris yayasan, kemudian sebagai guru dan juga kepala lab di sekolah, kemudian sebagai kepala rumah tangga juga di rumah, dan ditambah lagi ini dengan mengikuti program guru, calon guru penggerak. Ya. Jadi memang ini ya kalau dilihat sangat padat ini Pak. Ya. Jadi dari pekerjaan-pekerjaan ini Pak, kira-kira apa gangguan yang Bapak alami atau hambatan yang Bapak alami sehingga Bapak merasa ada pekerjaan yang atau kewajiban yang terbengkalai? Kira apa gangguan atau hambatan? Terkait dengan hambatan yang mungkin diantaranya salah satunya ada beberapa tanggung jawab yang butuh waktu lama dalam menyelesaikannya. Iya, yang pertama. Yang kedua hambatannya mungkin ya salah satu bidang ini atau salah satu tanggung jawab saya ini terkadang ada kondisi tiba-tiba mengharuskan saya harus banyak waktu di situ, padahal ada tanggung jawab sebelumnya yang diberikan. Jadi kadang bisa terbengkalai karena sebab itu. Iya, jadi ada mungkin ada kondisi-kondisi yang tiba-tiba atau tertentu yang membuat salah satunya ditinggalkan untuk sementara. Yang ketiga mungkin ya ini saya juga pasti butuh waktu istirahat. Jadi kadang waktu istirahat itu juga kalau sudah terlanjur digunakan kadang ya beberapa jam juga ada waktu istirahat. Jadi kadang memang berpengaruh juga. Iya, mungkin itu saja antaranya. Ya, baik Pak. Jadi hambatan atau gangguannya ya terkait dengan ada tanggung jawab tertentu yang butuh waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Ya, kadang juga ada pekerjaan tiba-tiba, ya mungkin pekerjaan tambahan tiba-tiba ditambah lagi padahal sebelumnya ada yang belum selesai. Sehingga terbengkalai itu pekerjaan sebelumnya. Dan yang terakhir terkait dengan waktu istirahatnya Bapak juga mungkin terganggu. Mungkin kadang waktu istirahat kita gunakan juga untuk bekerja Pak ya. Ya. Jadi itu hambatan atau gangguan yang Bapak alami selama ini, sehingga tujuan untuk manajemen waktu itu belum tercapai ya. Iya. Iya baik Pak. Jadi itu identifikasi masalahnya Pak ya. Kemudian selama ini apa yang Bapak sudah lakukan untuk berusaha mengatur waktu Bapak ini supaya semuanya berjalan dengan baik? Yang pertama saya tentu berusaha memanfaatkan waktu, artinya tidak ada waktu yang disia-siakan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua diantaranya juga yang saya upayakan adalah ya itu tadi mungkin memangkas sedikit waktu istirahat. Nah, mungkin di waktu malam mungkin jam tidurnya diundur atau bangun lebih awal untuk menyelesaikan beberapa tugas tanggung jawab yang diberikan. Ya, mungkin itu dua. Baik Pak, apakah Bapak belum membuat skala prioritas mana saja yang Bapak dahulukan daripada yang lainnya? Terkait skala ya tergantung dari tanggung jawab yang diberikan. Ya, tapi di sekolah itu, tapi di antara dari semua itu tentu yang menjadi prioritas adalah keluarga. Iya, ya, memang mungkin di sekolah masih bisa diminta kerjasama dengan guru lain, minta pertimbangan dari misalkan kepala sekolah untuk maklumi. Ya, jadi yang menjadi prioritas tentu ya
keluarga yang dipenuhi kebutuhan yang tentu tidak bisa kita wakilkan ke orang lain. Iya, seperti itu. Ya, jadi itu mungkin langkah pertama yang Bapak tambahkan nanti terkait prioritas Bapak ya. Kita tentukan yang mana yang lebih didahulukan. Iya. Kemudian apa ada strategi lain untuk agar Bapak ini bisa manajemen waktu yang lebih baik lagi sebelum setelah skala prioritas ini? Apakah ada lagi strategi yang lain yang ingin Bapak lakukan? Strategi ya mungkin saya coba membuat semacam planning atau semacam perencanaan ya. Jadi mungkin dari jam sekian sampai jam sekian dimanfaatkan untuk pekerjaan dari sekolah. Adapun selain itu mungkin ketika di rumah ya tidak mengambil lagi pekerjaan dari sekolah, fokus di rumah. Jadi pada saat pergi ke sekolah kebutuhan di keluarga sudah terpenuhi semuanya. Jadi mungkin strategi diantaranya itu membuat agenda, planning, perencanaan, manajemen waktu. Ya, jadi lebih teratur dari pagi mungkin sampai pagi kembali. Ya. Baik Pak, jadi Iya. Jadi di sini saya catat mungkin kedepannya Bapak selain berusaha memanfaatkan waktu yang ada, memangkas waktu istirahat, yang mungkin Bapak bagusnya tadi itu seperti yang aku bilang tadi, ada skala prioritas ya, tentunya yang utama keluarga, kemudian yang setelahnya apalagi itu yang kita nanti tentukan. Kemudian Bapak juga akan merencanakan pembuatan agenda ya atau planning terkait dengan aktivitas Bapak sehari-hari ya, supaya lebih teratur lagi manajemen waktunya. Baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira dari rencana yang Bapak lakukan ini atau strategi yang Bapak ingin lakukan ini, apa komitmen Bapak terhadap ini? Komitmennya ya. Ya, komitmen tentu ya kembali kepada kesadaran pribadi untuk lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih memaksimalkan lagi dari waktu-waktu yang sudah ditetapkan dari perencanaan. Kemudian komitmennya tentu menjalankan secara maksimal dari apa yang telah direncanakan tadi. Jadi mungkin pertama berkomitmen untuk menjadikan waktu ini lebih efektif, kemudian menjalankan rencana kegiatan sesuai dengan yang telah diagendakan, kemudian yang lebih penuh kesadaran lagi ketika ada sesuatu yang dilalaikan maka bisa berdampak ke yang lainnya. Ya, baik Pak. Jadi komitmen Bapak ya, pertama terkait kesadaran tentunya, dan Bapak akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang Bapak akan agendakan ya. Ya, baik Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan Bapak bisa laksanakan dengan baik, bisa komitmen di atasnya, sehingga tujuan Bapak yakni tentang manajemen waktu bisa terlaksana dengan baik. Ya, mungkin itu Pak dari saya sebagai coach. Terima kasih Pak atas proses coaching ini Pak. Iya, sama-sama. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Iya Pak. Bagaimana perasaannya Pak selama melaksanakan kegiatan coaching tadi Pak? Ya alhamdulillah Pak, saya merasa sudah melaksanakan alur kita ya, dan juga saya sudah berusaha menggali masalah dari bagi saya, sehingga dia pun juga bisa memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau. Jadi saya juga tadi melihat Pak bagaimana kegiatan coaching Bapak dengan coachnya sangat berjalan dengan aktif Pak ya. Jadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak dengan coachnya, saya sebagai observer atau pengamat ingin menanyakan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya
sampaikan Pak. Setelah saya menyaksikan dan mengamati dan mengobservasi kegiatan coaching Bapak. Pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak. Ya. Baik Pak, jadi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa indikator ketercapaian pengembangan yang saya kembangkan terkhusus pada pendengaran aktif. Ya. Jadi tadi saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar aktif, di mana saya lebih banyak tidak berbicara dan saya memberikan kesempatan kepada coach saya untuk lebih banyak berbicara, mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dan juga saya berusaha untuk memberikan pertanyaan yang menstimulus potensi yang ada pada beliau, sehingga beliau juga bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Jadi Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan menjadi pendengar yang baik ya Pak, dan itu sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan. Kemudian di sini saya sudah mencatat hasil observasinya, yang dimana saya melihat Bapak melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta. Bapak sudah juga menjadi pendengar yang aktif dan memberikan juga pertanyaan yang berbobot, memberikan juga kehadiran penuh Pak. Jadi saya melihat Bapak sudah sangat bagus tadi dalam melakukan kegiatan coaching Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi Pak yang ingin kita kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan kita lakukan dengan bercetak Pak? Ya baik Pak, jadi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya terkhusus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Karena saya mungkin tadi belum memberikan pertanyaan yang lebih spesifik yang bisa mengarah kepada masalah yang beliau hadapi. Jadi kedepannya saya ingin kembangkan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang betul-betul fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Itu mungkin Pak. Oh, iya. Jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan lagi setelah ini Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, dengan menggunakan teknik rasa Pak ya. Jadi semoga apa yang Bapak ingin kembangkan di kegiatan coaching selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan Pak. Oke, jadi terima kasih Pak atas kegiatan coachingnya pada hari ini. Semoga kegiatan coaching yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Bagaimana Pak? Ya alhamdulillah sehat-sehat. Jadi sebagaimana kita ketahui Pak Irfan, sebelum melakukan kegiatan coaching ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi tentu sudah kita pahami bersama bahwa sebelum melakukan coaching ini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Ya diantaranya ya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching kita. Kemudian juga dalam beberapa persiapan yang dibutuhkan tentu yang sebagaimana kita pahami diantara kompetensi inti dari seorang coaching yang tentunya bisa menjadi hal yang menjadi pokok perhatian dalam proses coaching. Yang tentu diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Maka Pak Irfan dalam proses coaching ini inilah yang akan saya jadikan acuan untuk rubrik penilaian nanti.
Ya, kemudian ya mungkin sebelum mulai ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Pak Urban. Iya, Pak. Ya, diantaranya Pak Urban, di antara kompetensi yang ada, kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Jadi dalam pelaksanaan kegiatan coaching sebentar Pak, Ya. kompetensi inti yang saya ingin kembangkan itu ketiga-tiganya Pak, yaitu present atau kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Jadi itu kompetensi yang akan saya kembangkan Pak. Oh, baik. Kemudian Pak Urban, tentu dari 3 kompetensi ini ada yang lebih spesifik yang perlu mungkin jadi bahan observasi saya nanti. Jadi kira-kira dari ketiga itu bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasikan? Dalam kegiatan coaching sebentar Pak, dari ketiga kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu, yang spesifik yang akan saya kembangkan itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya. Jadi bagaimana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach saya nanti, yang dimana saya mengajukan pertanyaan itu dengan menggunakan teknik rasa Pak. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak, saya akan berusaha untuk membuat suasana percakapan pada kegiatan coaching sebentar Pak lebih hidup lagi Pak. Baik. Iya, begitu Pak. Ya. Oke, jadi Pak Urban menginginkan spesifikasinya di kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot ya. Nah, jadi kira-kira berikutnya indikator ketercapaiannya. Kira-kira bagaimana dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini? Jadi indikator ketercapaian yang kompetensi inti yang akan saya kembangkan secara spesifik itu Pak. Jadi bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan si coach memberikan jawaban, dan bagaimana saya bisa mengembangkan jawaban dari coach saya menjadi pertanyaan lagi. Jadi saya bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot dari jawaban yang coach berikan kepada saya Pak. Jadi sehingga dari situ saya bisa menciptakan suasana percakapan yang lebih hidup lagi Pak, dan lebih bermakna Pak. Jadi itu indikatornya. Jadi saya bisa mengajukan pertanyaan dari jawaban yang coach berikan Pak. Oh, baik. Jadi dari kesimpulan sebelum melakukan coaching ini, saya sudah catat diantaranya tentu tetap mengacu dari 3 kompetensi. Kemudian dari kompetensi yang menjadi spesifik yang ingin Bapak kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Dan tentu dari indikatornya adalah menjadikan jawaban dari coach itu menghasilkan pertanyaan baru yang lebih berbobot lagi untuk mencapai tujuan dari coaching ini. Betul seperti itu Pak? Iya. Ya, jadi mungkin ini yang akan saya nilai sebentar Pak berkaitan dengan pada saat Bapak melakukan kegiatan coaching. Mungkin sudah kita saling memahami. Semoga kegiatan Bapak berjalan dengan lancar dan maksimal, dan semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Amin Pak. Ya, baik. Saya kira cukup sampai sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi saya menerima pesan dari Bapak. Bapak ingin melakukan kegiatan coaching dengan saya Pak. Betul Pak. Jadi di sini saya sudah memberikan waktu Pak untuk bagaimana kita bisa melakukan kegiatan coaching Pak, yang dimana mungkin dari Bapak mempunyai masalah yang ingin dibahas bersama-sama dan dicarikan solusinya sama-sama Pak. Ya baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah penuhi undangan saya. Jadi begini Pak, saya ini diamanahkan oleh yayasan menjadi kepala sekolah, dan sekolah saya ini sudah tahun ke-6 Pak. Nah, pas tahun ajaran baru ini ya, pendaftar yang mendaftar itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan murid yang lulus. Jadi otomatis jumlah murid saya
ya berkurang dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Jadi saya merasa ada penurunan. Jadi yang Bapak ingin utarakan atau ceritakan pada kegiatan pertemuan percakapan ini bagaimana pelaksanaan PPDB tahun ini Pak ya yang kurang maksimal, yang dimana peserta didik baru pada tahun ini jumlahnya lebih sedikit ketimbang peserta didik yang lulus Pak ya. Iya betul. Iya, jadi bagaimana, jadi hasilnya itu bagaimana jumlah peserta didik pada sekolah mengalami kekurangannya. Iya betul. Iya Pak. Jadi rencana pada pertemuan kita kali ini Pak? Iya. Jadi harapan saya Pak, dari proses coaching ini saya mau bagaimana supaya tahun ajaran berikutnya murid saya itu lebih banyak lagi yang mendaftar. Ya. Tidak seperti tahun ini yang kurang, sehingga itu menjadi sebuah masalah bagi saya. Mungkin saya yang kurang dalam mempromosikan, atau mungkin ada hal yang lain yang menjadi faktor sehingga murid saya yang daftar itu ya, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi tujuan dari percakapan ini yang ingin kita hasilkan bersama-sama yang dimana Bapak sebagai kepala sekolah ingin agar PPDB di tahun ajaran selanjutnya bisa lebih berhasil lagi dari tahun ini Pak, yang dimana yang Bapak inginkan itu jumlah peserta didik yang mendaftar di sekolah Bapak dari untuk tahun ajaran berikutnya itu lebih banyak, lebih banyak lagi ketimbang pada tahun ini. Begitu Pak Di? Kemudian Pak, dari skala 1 Pak sampai 10 itu posisinya di angka berapa Pak kesuksesan PPDB tahun ini Pak? Ya, karena jumlahnya lebih sedikit ya mungkin skala 4 Pak. Ya. Jadi dari skala 1 sampai 10 Pak, posisi kesuksesan PPDB tahun ajaran ini Pak di sekolah Pak ada di angka 4 ya Pak? Iya. Ya, jadi mungkin di angka 4 itu mungkin agak kurang baik ya Pak. Iya. Jadi saya mau lihat juga Pak gambarannya itu Bapak di angka 10-nya itu seperti apa Pak? Ya, saya harapannya di angka 10 itu bisa 2 kali lipat dari jumlah yang mendaftar. Kalau misalkan sebelumnya yang lulus itu ada 30, ya saya maunya di tahun ajaran berikutnya yang mendaftar 60. Jadi di Saya skala 10-nya Pak ya? Iya. Bapak ingin pendaftarnya jauh lebih banyak Pak ya, Iya. 2 kali lipatnya. Jadi kira-kira apa kekuatan Bapak Pak untuk mencapai angka 10 itu Pak? Apa kekuatan dari kepala sekolah dan seluruh staf dan gurunya agar bisa mencapai tujuan tersebut Pak di angka 10? Ya, mungkin dari kami pihak sekolah akan lebih memaksimalkan lagi kekuatan dari sisi promosi di media sosial. Jadi sebetulnya kami sudah punya media sosial Pak, ya, yang jadi tempat kami publikasi PPDB. Cuma mungkin di tahun ajaran sebelumnya ini kurang maksimal kita mempromosikan Pak, karena emang juga beberapa media kami masih baru kita buat. Semoga pada tahun ajaran berikutnya kita sudah lama, sudah banyak pengikutnya, ya bisa mungkin lagi lebih maksimal. Itu yang pertama, kekuatan dari sisi media sosialnya. Yang kedua mungkin dari sisi bangunan, alhamdulillah sudah memadai, mencukupi ruang kelas. Cuma mungkin ya perlu ada sedikit renovasi Pak, bagus. Jadi itu kekuatannya Bapak ya. Jadi bagaimana mempromosikan sekolahnya lebih baik lagi dan melengkapi lagi sarana prasarana yang ada di sekolahnya Pak ya. Kemudian Pak, apa strategi Bapak
apa strategi Bapak atau rencananya Bapak dalam mengeksekusi kekuatan dari kekuatan yang Bapak paparkan tadi. Apa strateginya Pak? Ya, strategi saya Pak, tentunya yang pertama pemanfaatan media sosial itu lebih kami maksimalkan lagi aplikasinya. Kemudian dari sisi teman-teman guru, ya, pegawai itu juga kita berdayakan bagaimana supaya sama-sama juga promosi, karena sebelumnya mungkin yang aktif aplikasi yang mungkin hanya kepala sekolah, beberapa guru saja. Kedepannya saya juga mau minta bantuan dari tenaga pendidikan misalnya, atau bahkan orang tua peserta didik juga kita libatkan bantu promosi. Iya. Jadi strateginya Bapak, rencananya Bapak untuk mengeksekusi kegiatan kekuatan tersebut, jadi itu lebih berkolaborasi lagi ya, lebih berkolaborasi dengan efektif dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah Pak ya, agar PPDB di tahun ajaran berikutnya itu dapat lebih efektif lagi dari tahun ajaran ini Pak. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari strategi yang Bapak akan terapkan Pak? Apa ukuran keberhasilannya Pak? Ya, ini ukuran keberhasilannya tentunya saya akan melihat keaktifan seluruh warga sekolah dalam mempromosikan sekolah kita, dan juga saya melihat keaktifan dari para orang tua atau wali peserta didik dalam membantu menyebarkan informasi PPDB sekolah kita. Jadi itu saya akan pantau keaktifannya. Jadi ukuran keberhasilannya bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah akan terus memantau seluruh stakeholder di sekolah dalam mempromosikan sekolah Bapak agar pada pelaksanaan PPDB selanjutnya bisa lebih efektif lagi Pak ya. Iya, Pak. Kemudian Pak, apa sih komitmennya Bapak terhadap rencana tersebut Pak? Iya, komitmen saya mungkin untuk tahun ajaran baru ini yang nantinya ke depan saya akan lebih cepat untuk mempromosikan PPDB, karena emang tahun ajaran sebelumnya itu kita agak lambat. Ya, mungkin di tahun ajaran berikutnya ini agak lebih cepat. Ya, mungkin bisa di bulan depan mungkin bisa sudah mulai kita buatkan pamfletnya, PDB-nya, agar supaya bisa lebih cepat ada. Semoga itu komitmen saya Pak. Jadi komitmennya Bapak bagaimana Bapak bisa merancang dan melaksanakan promosi PPDB lebih cepat lagi Pak ya, Iya. agar promosinya untuk sekolah Bapak lebih jangkauannya lagi lebih luas dan bisa dilihat orang dalam jangka waktu yang lama Pak ya. Iya. Ya, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan Pak dalam kegiatan coaching ini. Semoga permasalahan yang Bapak rasakan pada kegiatan ini sudah bisa didapatkan solusinya, sudah mendapatkan masukan-masukan dari kegiatan coaching ini, dan semoga permasalahan yang Bapak alami dapat terselesaikan, dan juga selanjutnya bisa sekolah Bapak bisa melaksanakan PPDB-nya dengan berhasil Pak. Iya Pak. Iya. Amin, Pak. Mungkin cukup sampai di sini kegiatan coaching kita. Semoga kegiatan coaching kita selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi dan efektif Pak. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
saya sudah perhatikan tadi proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Utwan. Ya, tentunya ada beberapa hal lagi perlu kita sama-sama diskusikan terkait setelah Bapak melakukan coaching tadi. Jadi saya mau menanyakan dari kegiatan coaching tadi ini apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Utwan itu yang berkaitan dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, silakan Pak Utwan. Jadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching itu bagaimana saya sebagai coach sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta, Pak. Alur tirta, dan juga bagaimana saya sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya dengan menggunakan teknik rasa, Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi iya Pak, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, saya juga sudah mencatat dari hasil observasi saya. Untuk dari proses tadi saya melihat sangat luar biasa, sangat bagus, sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan secara spesifik, yakni mencapai mengajukan pertanyaan yang berbobot dari kegiatan kita tadi. Nah, kemudian Pak Utwan, setelah kegiatan coaching ini tentu ada hal yang dirasa mungkin beberapa kompetensi yang perlu kita kembangkan. Kira-kira kompetensi yang mana lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Utwan berdasarkan hasil coaching yang barusan telah dilakukan bersama coaching? Dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, Pak, saya rasa yang mesti saya kembangkan pada kompetensi inti itu yaitu kehadiran penuh saya, Pak, yang dimana saya harus mengembangkan diri lagi, bagaimana saya bisa merancang dan melaksanakan kegiatan coaching itu dengan efektif, Pak, dan bagaimana saya bisa hadir secara penuh, Pak, dalam menerima jawaban-jawaban dari coach saya, dan saya bisa juga menerima permasalahan-permasalahan yang coach utarakan kepada saya, Pak. Dan mungkin itu present atau kehadiran penuh yang akan saya kembangkan di kegiatan coaching selanjutnya, Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi dari hasil coaching ini, alhamdulillah, kira menurut saya sudah sangat baik, dan semoga di kegiatan coaching berikutnya kita bisa memaksimalkan dari kompetensi yang ada dari kehadiran penuh yang Bapak tadi telah sampaikan. Baik Pak, saya kira sudah selesai, alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Jadi Bapak hari ini akan melakukan proses coaching. Namun sebelum itu saya sebagai supervisor ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Bapak sebentar lakukan. Jadi saya sebagai supervisor yang akan nanti saya nilai atau amati, tentunya yang pertama terkait dengan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian juga Bapak diharapkan ketika melaksanakan proses coaching, Bapak memiliki kompetensi inti dari coaching itu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir yang paling penting, tentunya Bapak diharapkan pada saat proses coaching melaksanakan alur tirta. Yang pertama tujuan umum, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab atau komitmen. Baik, sudah paham ya Pak? Ya, sudah paham. Kemudian di sini juga ada beberapa pertanyaan sebelum kita mulai coachingnya. Kira-kira Bapak yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi coaching apa saja Pak?
yang ingin saya kembangkan untuk berusaha dari seluruh kompetensi yang ada. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak ada 3, yakni kesadaran kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ini kompetensi yang ingin dikembangkan. Baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tersebut ya. Kemudian tentunya ada kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang nantinya saya fokus observasi bagian itu Pak. Kira-kira yang Pak? Iya, saya berusaha untuk secara spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Jadi di mana pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan bisa dijawab oleh coach saya secara penjelasan yang cukup panjang dan mendetail. Jadi salah satu langkah juga dia bisa mengutarakan segala apa yang menjadi unek-uneknya selama ini. Jadi saya mendengarkan dan tidak terlalu banyak berbicara dibanding dengan coach saya. Jadi saya mengharapkan coach saya yang lebih banyak menjelaskan, mengutarakan hal apa yang berkaitan untuk mencapai tujuan dari coaching nantinya. Oh, baik Pak. Jadi Bapak fokus secara spesifik untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak? Iya. Kemudian yang terakhir Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin kembangkan tadi itu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang pertama tentunya bagaimana saya bisa dalam proses coaching ini menerapkan alur Tirta. Jadi sesuai dengan alurnya, dan dari setiap alur-alur ini coach saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi permasalahan yang dihadapi bisa mendapatkan hal-hal baru atau solusi-solusi yang dia sendiri yang bisa berusaha untuk mencari. Nah, jadi saya hanya sebagai artinya penuntun, menggali informasi dan membantu untuk berpikir lagi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi itu yang pertama adalah mengenal alur Tirta untuk mencapai tujuan itu. Ya baik Pak, jadi itu ya yang menjadi indikator Bapak itu bagaimana alur Tirta ini bisa berjalan dengan baik sehingga membantu coach Bapak menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik. Ya baik Pak, jadi saya kira itu proses operasi kita. Semoga sebentar proses coachingnya berjalan lancar ya Pak. Iya, semua. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Bagaimana Bapak Jul? Ya, alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi sebelumnya kita sudah ada komunikasi terkait coaching ya, pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan sama-sama membicarakan terkait permasalahan Bapak, mungkin berkaitan di sekolah atau ada hal yang ingin disampaikan. Jadi mungkin sebelumnya saya mau mendengarkan terkait situasi Bapak seperti apa. Mungkin silakan Bapak. Sebelumnya Pak, terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya sehingga Bapak bisa meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan coaching dengan saya Pak. Terima kasih Pak. Jadi di sini Pak, saya sebagai guru olahraga Pak di sekolah saya, kepala sekolah mengamanahkan saya sebagai salah satu pembina ekskul Pak. Ekskul olahraga yang dimana ekskul futsal itu Pak. Jadi saya di sekolah itu diamanahkan menjadi pembina ekskul futsal Pak. Yang dimana saya menyadari diri, mengevaluasi diri saya. Saya itu sebagai pembina ekskul Pak di sekolah masih kurang efektif Pak, kurang aktif untuk membina ekskul futsal saya di sekolah saya Pak. Jadi sehingga potensi
atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik saya yang berada di tim futsal itu Pak masih kurang maksimal Pak perkembangannya Pak. Jadi itu masalah yang saya punya Pak. Saya masih kurang aktif sebagai pembina ekskul Pak. Oh, baik. Kemudian Pak Irfan, dari kondisi tadi Bapak merasa kurang maksimal dan sesuai juga belum terlalu tergali potensinya dari ekskul Bapak yang bina. Jadi tujuannya seperti apa Bapak ingin capai dari proses coaching kita ini? Kondisi yang seperti apa yang diharapkan? Baik. Jadi yang saya harapkan dan saya impikan itu Pak, bagaimana saya sebagai pembina ekskul futsal itu Pak bisa lebih aktif lagi Pak dalam membina dan mendampingi peserta didik saya yang berada di tim futsal agar potensi dan bakat yang ada pada dirinya itu lebih berkembang pesat lagi Pak dari sebelumnya Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Baik. Kemudian Pak Irfan, jadi tujuannya sudah sangat bagus, mengharap agar tim futsalnya lebih berkembang, lebih maksimal. Kemudian dari permasalahan Bapak yang rasakan tadi, kira apa yang menjadi hambatan-hambatan atau ya halangan-halangan sehingga Bapak merasa selama ini kurang maksimal dalam membina ekskul Bapak? Saya kira yang saya sadari Pak, hambatan-hambatan itu mungkin lebih ke waktu dan kesempatan Pak. Jadi iya Pak. Jadi di sini selama ini saya cuma melatih tim futsal saya itu 1 kali dalam seminggu Pak. Jadi menurut saya juga selalu mempertanyakan bilang kenapa latihannya cuma sekali, karena mungkin keterbatasan waktu Pak. Saya kurang memberikan waktu yang lebih kepada pembinaan ekskul saya di sekolah Pak. Jadi sehingga potensi pada peserta didik saya di tim futsal itu Pak kurang lebih saya upgrade lagi. Jadi yang saya sudah tangkap Bapak terhalang terkait dengan waktu, kesempatan. Makanya pembinaan itu cuma sekali sepekan. Harapan Bapak berapa kali sepekan sehingga ini? Harapan saya Pak bisa 2-3 kali Pak. 2-3 kali ya. Oh, jadi mungkin di hari-hari tertentu ya, di hari sekolah atau hari libur. Mungkin saya ambil 2 kali di hari sekolah setelah waktu sekolah, mungkin pelaksanaan latihannya pada sore hari, dan mungkin 1 harinya di hari libur yang saya laksanakan bisa laksanakan di pagi hari Pak. Baik. Jadi ini tadi beberapa hal yang telah disampaikan. Tentu untuk mencapai tujuan itu kita membutuhkan strategi perencanaan hal apa yang perlu diperbaiki lagi untuk mencapai tujuan tersebut. Bicara Pak Irfan terkait dengan strategi ini agar pembina ekskul ini bisa lebih maksimal lagi. Mungkin strategi saya Pak, bagaimana saya bisa memberikan lagi porsi waktu ekstra kepada memberikan porsi tambahan waktu kepada pembinaan saya sebagai penanggung jawab ekskul, yang dimana saya mungkin akan memberikan waktu tambahan latihan Pak, yaitu seperti yang tadi saya bilang sampai 2-3 kali dalam seminggu Pak, agar potensi dan bakatnya bisa lebih terupgrade lagi Pak dengan kegiatan latihan yang lebih aktif lagi Pak, dengan melaksanakan latihan secara 2-3 kali dalam sepekan Pak. Oh, baik. Jadi dari strategi tadi, kemudian dari hambatan-hambatan, kalau kita menilai dari ketercapaian itu yang sekarang Bapak rasakan sebelum menjalankan strategi, kira-kira dari skala berapa ketercapaiannya? Kalau kita hitung dari skala 1 sampai 10. Dan kemudian harapannya sampai di level berapa yang bisa kita Kalau sekarang itu Pak mungkin di angka 5 Pak, karena pelatihannya masih jarang Pak, dan mungkin harapan saya bisa sampai 8 atau 9 Pak. Iya Pak, agar ekskul futsal itu bisa lebih aktif lagi Pak, dengan porsi latihan tambahan dengan jadwal latihan 2-3 kali dalam sepekan Pak.
Oke Pak, sekarang kita di akhir sesi coaching. Saya ingin bertanya tentang dari beberapa tadi Bapak sampaikan strategi dan perencanaan dan harapannya, kira-kira bagaimana bentuk komitmen Bapak untuk bertanggung jawab untuk mencapai itu semua. Komitmen saya Pak, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan pimpinan kepala sekolah dan juga kepada orang tua murid saya, yang dimana saya akan berkomunikasi untuk menambah jadwal latihan mereka yang sebelumnya 1 kali dalam sepekan menjadi 2 atau 3 kali dalam sepekan. Jadi bagaimana saya bisa memberikan komitmen bahwa saya ingin memberikan waktu tambahan lagi agar potensi dari peserta didik atau tim futsal di sekolah kita perkembangannya lagi lebih efektif dari sebelumnya Pak. Jadi komitmennya tentu ada kolaborasi lagi dengan kepala sekolah. Tentu setiap kegiatan kita harus ada komunikasi dengan beliau. Betul. Sebelum melakukan kegiatan dan bersama dengan murid. Baik Pak, saya kira sudah selesai kegiatan coaching kita pada hari ini. Dari tujuan tadi yang telah disampaikan dan harapan-harapan semoga bisa terlaksana dengan baik, dan terus lagi dengan komitmen yang Bapak telah sampaikan tadi, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan usahanya bisa lebih maksimal. Murid-murid juga semakin betah untuk datang ke sekolah, hadir bersama untuk melaksanakan kegiatan ekskul ini. Saya kira cukup Pak, terima kasih sampai saat ini. Mungkin sudah selesai. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah proses coaching Bapak sudah selesai. Ya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching ini? Ya, alhamdulillah cukup baik. Saya senang bisa berkomunikasi dengan lancar dengan coach saya, dan coach saya sudah mulai merasa ada pengaruh untuk memperbaiki keadaan yang telah disampaikan untuk mencapai tujuan coaching. Ya. Baik, alhamdulillah Pak. Kemudian Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Baik. Proses pasca supervisi ini, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching, khususnya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, ini yang saya sudah lakukan, saya rasa sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana bentuk-bentuk pertanyaan itu sudah sesuai dengan tahap-tahapnya, dengan diawali dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana, dan juga terakhir menanyakan tanggung jawab atau komitmen. Kemudian ya, itu saya sebagaimana yang telah saya sampaikan pada saat pra, bahwa fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Jadi saya pertanyaan tidak terlalu panjang dan penjelasannya saya harapkan lebih banyak daripada coach, lebih terbantu. Baik Pak, jadi memang ini sesuai dengan hasil observasi saya juga demikian. Saya perhatikan dari Bapak, alhamdulillah biasa sudah menjalankan alur kita sesuai tahapannya. Untuk pula pada saat mendengarkan aktif, Bapak sudah bisa menjadi pendengar yang baik, yang lebih sedikit berbicara daripada coach Bapak, sehingga coach Bapak berkuasa untuk mengungkapkan potensi yang dia miliki yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan dia hadapi. Baik Pak, yang terakhir, kira-kira Pak, dari kompetensi inti coaching ini, yang mana yang Bapak ingin kembangkan lagi ke depannya Pak? Kompetensi yang saya kembangkan yang berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya berharap semoga kedepannya nanti pertanyaan-pertanyaan saya bisa lebih membuat coach ini mendapatkan solusi atau permasalahan yang lebih bisa terurai, termasuk juga dengan kehadiran penuh mungkin juga itu dikembangkan berikutnya agar situasi ini bisa lebih aman,
namanya coach merasa diempati oleh saya sebagai coachingnya, sehingga bisa lebih leluasa untuk mencari potensi atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, Pak. Iya. Jadi Bapak ingin kembangkan lagi terkait dengan keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya. Ya semoga kedepannya saat melakukan coaching berikutnya Bapak sudah bisa mengembangkan lagi potensi tersebut. Dan semoga apa yang Bapak lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak sendiri dan coaching Bapak. Iya. Ya. Baik Pak, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.